Halo guys, Paulus Kenegwan di sini dan gimana kabarnya? Oke, semuanya baik. Kita udah masuk hari yang ke-9 hari ini ya kan, hari ke-9. Oke, kita langsung aja hari ke-9. Aku mau kasih topik di sini, things that he love and takes delight in. Alright, kecintaan dan kesukaan Tuhan. Alright. Kita ambil dari Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 19 ya kan. Di sini intinya dan berkata ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan ya kan. Ayat yang ke-17 dikatakan mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Yang kelima adalah kaki yang segera berlari menuju kejahatan. Keenam adalah seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang ketujuh adalah menimbulkan pertengkaran saudara. Oke, ini bagi yang udah lama ikutin kita ya kan, aku dulu udah pernah bahas ini, mungkin nggak masuk di YouTube tapi aku pernah bahas ini di dalam gathering kita. Dan kali ini aku membahas dengan sudut yang lain, jadi instead of membahas tentang apa yang kekejian ini katakan, aku membahas sesuatu yang kebalikannya. So, jikalau hal ini adalah hal yang dibenci Tuhan, yang menjadi suatu kekejian di mata Tuhan, ini akan sebaliknya, maka itu adalah menjadi yang kesukaan Tuhan, menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan, dan ini yang Tuhan cintai, Tuhan yang inginkan dalam kehidupan kita. Alright? So, jika kita lakukan ini ya kan dengan hati yang tulus, kita sudah mampu melakukan ini, maka kita akan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan ke dalam diri kita. Alright? Oke, yang pertama adalah sombong. Mata sombong ya kan, tindakan yang sombong. Dan kata lawan katanya dari sombong adalah merendahkan diri. Ini adalah perintah Tuhan. Kita harus merendahkan diri, merendahkan satu sama yang lain. Kita bisa lihat di Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan apapun yang terjadi ya kan. Dan kita harus merendahkan diri kita antar seorang dan yang lain. Merendahkan diri kita ya kan, di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri, dalam bahasa Inggris dikatakan submissive. Submissive itu artinya adalah tunduk. Kita menundukkan diri, bukan tunduk dalam arti tunduk gini kan seperti orang Jepang gitu kan. No, bukan tunduk dalam arti, tapi tunduk dalam arti bahasa Mandarin dikatakan shuanfu. Ya, shuanfu ini adalah dalam arti adalah obey, kita obedient, kita nurut. Kita menurut kepada orang yang lain aja. Jadi apa yang saudara kita inginkan ya kan, kita saling tunduk ya kan, saling menundukkan diri kita, saling oke kamu dulu kita kan, saling menundukkan diri, kita nurut kepada saudara kita, apa yang saudara kita tegur, kita ya kan, saudara kita mengajar kita apa, oke kita menurut, kita tunduk, kita saling tunduk, kita saling mendengarkan. Dan itulah yang indah, kita saling merendahkan diri ya kan, orang lain duluan. Itu yang indah di mata Tuhan, bukan sombong. Alright. Ada satu perumpamaan bahwa jika ada dua orang yang saling humble ya kan, dua orang yang saling merendahkan diri, ini nggak akan terjadi yang namanya pertengkaran. Nggak akan ada perang kalau dua keduanya saling merendahkan diri, saling mendahului merendahkan diri ya kan. Alright, seperti orang Cina di sini ternyata ada kebiasaan yang aku baru tahu, kalau mereka lagi toast ya kan, minum bir atau minum apa, mereka toast gitu. Mereka toast itu bukan gini, bukan di depan, tapi malah bawah-bawah, jadi kesannya tinggi yang pertama, terus akhirnya saat terakhir dia akan diturunkan gelas ini sehingga yang kena gelas ini paling bawah itu merendahkan diri. Jadi artinya adalah kita saling merendahkan diri, aku di bawahmu. Tapi bukan hal yang seperti itu yang kita inginkan secara harafiah, secara dilihat dari luar, tapi dari hati kita. Hati kita memiliki sikap yang orang lain duluan gitu. Aku nggak perlu duluan, tapi orang lain yang duluan, aku saling merendahkan diri ya kan, mendengarkan itu seperti itu. Dan kemudian yang nomor 2 adalah dusta ya kan. Di sini lawan kata dari dusta adalah berarti mengucapkan kata yang benar, menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Dalam hal ini kita bisa lihat di Matius pasal 5 ayat 37 ini, Yesus berkata bahwa jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak ya kan. Yang selebih itu daripada si jahat. Alright. Jadi dalam hal apapun juga kita harus katakan kebenaran. Jika kita ditanya ya kan, jawab ya sesuai kebenaran. Jika iya, bilang iya. Jika tidak, bilang tidak. Berani ambil keputusan, berani ambil komitmen ya kan, dengan resiko-resiko apapun itu. Right? Kita terakhir sudah belajar dari 40 hari renungan ya kan, yang kita ada di buku itu, kita belajar bagaimana Esther berani mengambil komitmen untuk mengambil resiko-resiko apapun yang bakal dia terima, bahkan dihukum mati pun Esther mau terima itu, terima panggilan Tuhan itu. Jadi kita dalam mengucapkan kebenaran, jika iya katakan iya, tidak katakan tidak, ambil komitmen ya kan, berani mengambil resiko apapun itu. Oke. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan tidak adil, ya kan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti ini adalah hal yang keputusan-keputusan yang tidak adil. Nah di sini aku ambil dari Ulangan pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ini Ulangan ini mengatakan tentang kitab Ulangan zamannya Musa yang sebelum-sebelumnya itu. Ya kan, jadi kitab Exodus, kitab Keluaran, itu kemudian ini diulang lagi ya. Ini Ulangan Musa. Di sini adalah ulangan pada saat Musa memberikan aturan untuk ada kepala dari 100 orang, 1000 orang, 10 orang. Di sini dikatakan, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil
di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, ayat yang 11, jangan pandang bulu, ya kan? Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu haruslah kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Amin. Oke, jadi ini di sini dikatakan ayat yang ke-16 pertama-tama, ya kan? Pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian. Dan demikian pada kondisi yang sama, ya kan? Aku sebagai pendiri teras, aku juga encourage kalian semua, ya kan? Ayo kita hakimi, ya kan? Kita nilai saudara-saudara kita dengan yang baik, dengan yang benar. Jangan sampai kita ada pilih kasih, ya, karena itu kasihan. Akhirnya nggak mau negur gitu kan. Terus kalau ada apa kasihan gini-gini, itulah kasihan. Akhirnya kita memendam diri sendiri, kita tidak membangun orang lain. Akhirnya semuanya salah gitu. Jadi jangan ada pandang bulu, ya. Jika kita lihat saudara kita salah, kita tegur dengan baik-baik, ya kan? Kita tegur. Dan jika ada satu hal yang ada satu perseteruan yang nggak beres, ya kan? Mungkin sesuatu yang berbeda dengan apa yang pemimpin ada di club gathering kita yang di Indonesia di mana-mana berada, sampaikan itu perkaranya pada aku dan maka kita akan selesaikan ini dengan baik, begitu. So, jika ada masalah apapun, beritakan dengan jelas, ya kan, dengan adil juga. Kita nilai dengan adil, oke? Kita nilai perkembangan rohani kita, alright, dengan adil. Kemudian yang keempat di sini dikatakan kita merancang kejahatan. Ini yang nggak berdasar Tuhan. Jadi yang baik adalah kita harus memberikan rancangan yang membangun bagi setiap sesama kita, oke? Dalam 2 Korintus 10 ayat 8 dikatakan, bahkan jika aku agak bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Dalam hal ini dikatakan kuasa, ya kan, dalam bahasa Inggris dikatakan authority, jadi otoritas yang Tuhan berikan atas kita. Jadi pemimpin-pemimpin yang telah ditunjuk sama Tuhan atas kehidupan kita, itu adalah Tuhan yang menunjuk. Jadi tidak ada satu kebetulan bahwa si A jadi pemimpin kita, si B jadi pemimpin kita. Itu nggak ada, semuanya adalah atas perkenanan Tuhan. Dia menunjuk dia sebagai otoritas kita, yang lebih kepala kita, di atas kita, ya kan. Nah, kita harus tunduk itu. Dan jika kita ada di posisi otoritas ini, marilah kita gunakan otoritas ini untuk edification, bahasa Inggrisnya, untuk menambahkan sesuatu, menambahkan satu nilai kepada orang lain, begitu. Dan seperti yang kita ketahui, kita sudah belajar yang sebelumnya bahwa tiap-tiap dari kita memiliki satu otoritas, memiliki satu kuasa untuk menegur saudara sesama kita. Jadi bukan cuma pemimpin menegur yang dipimpinnya, tapi yang dipimpinnya ini juga bisa menegur pemimpinnya, karena otomatis seperti yang aku katakan juga, tidak ada pemimpin satupun yang sempurna, ya kan. Silakan tegur, ya kan. Tapi jika ada peneguran kita ternyata salah, maukan diri untuk rendahkan diri untuk mau mendengar pengajaran yang lebih benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi semua yang kita nilai, semua yang kita pegang dalam kehidupan kita, norma-norma nilai-nilai, kita harus kembalikan lagi kepada firman. Jika kita menegur atasan kita, balikan kepada firman lagi. Kalau memang teguran kita yang salah, kita salah menegur, beranikan diri, maukan diri, ya kan, untuk menerima pelajaran yang baru yang tidak sesuai dengan pemikiran kita yang lama. Oke, kemudian yang kelima adalah mudah berbuat dan berpikir negatif. Jadi kebalikannya adalah berpikir positif, optimis, dan saling berbuat baik. Kita selalu berbuat baik, ya kan? Kaki kita harus terus berbuat baik. Dalam Matius 5 ayat 46-47, ya kan, dikatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Apa bedanya kamu dengan orang-orang lain, gitu kan? Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi di sini dikatakan kita harus berpikir positif, walaupun orang itu kelihatannya berbuat jahat, ya kan? Kita harus tetap berpikir positif dan kita berbuat baik. Aku tahu ini ayat ini kelihatan susah, ya kan? Tapi di ayat yang lain, jikalau di Amsal, kitab yang lain mengatakan, jikalau ada musuhmu lapar, berikanlah ia makan. Musuhmu haus, berikanlah ia minum. Maka engkau akan mendirikan bara api di atas kepalanya, ya. Jadi ini Salomo juga mengatakan, kasihilah musuhmu, ya kan, berikanlah makan pada saat ia lapar. Yesus pun juga berkata, kasihilah musuhmu yang berbuat jahat kepadamu. Kita harus mengasihi, kita harus mendoakan mereka. Kenapa begitu? Karena kita tidak berpikir negatif, ya kan. Kita tidak membiarkan hal-hal negatif, hal-hal yang menjatuhkan itu, hal-hal yang menuduh orang lain, ya kan, yang menjatuhkan dalam hati kita, yang negatif-negatif, kita jauhkan itu semua dari pikiran kita. Jadi kita harus terus berpikiran positif, kita optimis, ya kan, kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Optimis, kita percaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, ini mengatakan gosip, ya kan. Tegur orang yang bersangkutan dengan 4 mata. Jadi instead of kita menggosip, ya, kita harus menegur orang dengan 4 mata. Kita jangan membeberkan kesalahan-kesalahan orang lain, tapi kita tegur dia dengan 4 mata. Di Matius 18, 15, 17 mengatakan demikian. Tegur 4 mata, kemudian bawa seseorang 2 orang sebagai saksi, ya kan.
terus bawa itu kepada jemaat, kepada semua orang, bagaimana ini gitu kan. Perkaranya adalah seperti ini. Alright, yang nomor 7 terakhir adalah mengadu domba. Jadi instead of mengadu domba, yang harus diterapkan adalah mempererat persatuan kita, ya kan, dengan menangani masalah yang pokok, bukan masalah yang dicari-cari. Kalau kita membicarakan masalah yang dicari-cari, masalah yang nggak jadi fokus masalahnya ini, well, nggak selesai-selesai, bahkan akan jadi pertengkaran gitu. Ini kita bisa lihat di 2 Timotius pasal 2, ya kan, ayat 23-24, dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi intinya jangan cari-cari masalah. Oke, jika memang ada yang salah, itu kita bahas pokok itu, masalah itu dibahas selesai. Jadi kita tidak mengungkit masalah yang lalu, ya kan, zaman-zaman purba-kala masalah yang lalu-lalu itu kita nggak ungkit, ya kan, kita mulai dari yang baru, dan ini masalahnya diselesaikan, ya kan, diselesaikan, ada jalan keluarnya, titik temunya bagaimana baiknya untuk kedepannya. Jadi kita nggak mikirkan yang lalu-lalu gitu, nggak diperpanjang masalah ini. Dengan begitu tidak akan ada yang namanya pecah belah, ya, tidak ada yang namanya adu domba. Jangan khawatir untuk adu domba. Kemudian jadi dari 7 hal ini, ya kan, aku mau rangkum menjadi satu encouragement buat kita. Aku mau encourage kepada kita. Jadi semuanya 7 hal ini kelihatannya banyak yang harus kita pikirkan. Tapi intinya sebenarnya kalau aku rangkum, aku mempatkan ini semua, intinya, esensinya ada satu. Esensinya ada satu, yaitu dengan cara yang dikatakan Paulus di sini, Filipi pasal 2, ya kan, ini ayat yang 3b sampai 4 dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, intinya di sini. Jadi anggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, maka ini semua 7 ini otomatis akan kita lakukan tanpa kita diminta, ya kan. Orang lain yang lebih penting. Jadi yang pertama. Dan kemudian janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain juga. Dalam bahasa Mandarin dikatakan kita harus memperhatikan, men-take care, ya kan, care, peduli dengan masalah orang lain. Masalah orang lain didulukan, ya kan, kita peduli sama masalah orang lain, maka 7 hal ini kita akan bisa lakukan dengan baik. Seperti, ya kan, ini diumpamakan sama Paulus, kita bisa lihat bahwa Tuhan pun demikian gitu. Tuhan meninggalkan segala kekayaannya, kemegahannya, ya kan, dikatakan dia mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7, ya kan, dikatakan bahwa Yesus ini mengosongkan dirinya. Segala kesamaannya dengan Tuhan ini dikosongkan, dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk apa dia menjadi manusia? Melimit dirinya yang limitless, melimit dirinya yang unlimited, ya. Dirinya yang tidak terbatas, dibatasi sendiri. Untuk apa? Untuk manusia, untuk orang lain gitu. So, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil serupa manusia menjadi sama dengan manusia, demi manusia, demi menyelamatkan dosa manusia, demi membuat merekonsiliasi apa yang terjadi dengan antara Tuhan dengan manusia, membenarkan, membuat segalanya menjadi lebih indah, menebus segala dosa kita. Nah, jika kita memiliki satu pengampunan seperti ini, kasih yang seperti ini, kepedulian dengan orang lain, dengan sesama yang seperti ini, aku percaya 7 hal ini, seluruh 7 hal ini tidak akan sulit kita lakukan. Oke? So, hari ini aku mau encourage kita sekalian, ya kan, mari kita fokuskan kepada orang lain, kita tambahkan apa yang kita miliki, kita tambahkan kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain, kita tambahkan nilai kepada orang tersebut, supaya orang tersebut lebih besar daripada yang ada saat ini, sehingga kita akan memiliki satu kepuasan tersendiri di sini. Kita akan berikan dan otomatis kita akan mendapatkan. Ini satu paradoks, ya, paradoks dalam firman Tuhan. Kita beri, kita akan mendapat. Demikian firman Tuhan. Oke, so hari ini aku mengingatkan kita semua, ayo kita lakukan yang terbaik, ya kan, kita dahulukan orang lain. Selain kita mengurusi kepentingan kita sendiri, kita juga pentingkan dahulu kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Oke. Alright, hari ini day 9, besok kita masuk hari ke-10. I'll see you tomorrow, guys. God bless you.